Di sini saya akan mempraktekkan perawatan rutin mingguan yang saya lakukan. Yang mana ini sangat simpel dan harusnya bisa dilakukan oleh semua orang. Mengapa saya membuat sistem ini yang menurut saya efektif dan lebih mudah? Karena saat ini tuh saya masih bekerja sebagai karyawan. Jadi saya tidak memiliki banyak waktu. Dari Senin sampai Jumat saya sibuk bekerja di kantor. Hanya ada waktu weekend, Sabtu dan Minggu untuk melakukan perawatan maintenance. Tentunya sistem RAS yang saya bikin di sini sudah saya perhitungkan kemudahannya agar bagaimana caranya waktu yang hanya saya miliki di Sabtu Minggu bisa saya pakai untuk melakukan maintenance. Dan maintenance yang saya lakukan hanya untuk filter saja. Jadi tidak ada perawatan di kolam, tidak ada penggantian di air kolam. Jadi hanya filter. Dan filter ini pun tersusun dari beberapa komponen. Yang dilakukan maintenance rutin cuma satu filter yang bagian depan, ini adalah pre-filter. Jadi kalau teman-teman semua sudah rutin mengikuti video-video yang saya upload di YouTube ini, teman-teman pasti sudah tahu urutan filtrasinya. Yang mana yang paling depan ini adalah pre-filter, yang tujuannya adalah menangkap kotoran pertama yang datang langsung dari kolam. Sangat mudah. Jadi yang pertama saya akan matikan dulu sirkulasi airnya. Saya cabut saklar pompa airnya di sini. Terus saya matikan juga lampu UV-nya. Setelah itu saya langsung buka keran, stop keran yang ada di bawah. Jadi sudah saya siapkan ada stop keran di bawah sana yang akan menyedot semua kotoran yang mengendap di bagian dasar dari pre-filter ini. Kita buka kerannya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kotornya air tersebut. Oke, setelah dibuka jangan lupa bagian pre-filter ada tabung pembungkus, ini juga harus diangkat. Kita letakkan di sini. Oke, air sudah mulai kebuang dan perlu kita aduk karena kotoran yang mengendap di dasar sini perlu kita aduk supaya dia lepas dari dasar dan kesedot keluar. Saya aduk. Air yang keluar berwarna coklat itu adalah endapan kotoran yang selama ini tersimpan di bagian dasar dari pre-filter. Udah, itu aja. Jadi perawatan rutin yang saya lakukan hanya seperti itu. Dan ini pun ketika stop keran dibuka, nggak harus kita tungguin ya. Kita bisa sambil tinggal karena butuh waktu sampai ini benar-benar habis airnya. Setelah ini saya buka, biasanya saya tinggal untuk melakukan pekerjaan lain. Jadi buat teman-teman yang masih bingung model tambahan penghasilan seperti apa yang bisa kita ciptakan, mungkin ini adalah salah satu contoh. Tentunya bukan berarti ini semudah apa yang dilihat, perlu belajar, perlu mengenal. Saya sudah mendalami ini sekitar 5 tahun ke belakang dan budidaya ini juga sudah mulai berjalan 5 tahun ke belakang juga. Jadi more or less saya sudah tahu persis apa yang dilakukan dan antisipasi ketika ada kejadian-kejadian atau keadaan yang tidak diinginkan. Tapi itu jarang terjadi. Karena kalau kita rutin melakukan perawatan di pre-filter ini, kotoran terbuang, amonia juga otomatis terbuang, maka potensi yang menyebabkan kematian ikan yang banyak yang dikarenakan amonia itu sangat jarang terjadi. Dan SR kolam-kolam saya ini, survival rate, itu 98%. Jadi memang buat teman-teman yang baru atau pemain lama tapi masih menggunakan budidaya konvensional, ada bagusnya kita mulai membuka pikiran kita bahwa kalau ada teknologi budidaya yang intensif, budidaya modern di luar sana yang menghasilkan lebih banyak lagi keuntungan, lebih mudah perawatan. Kita jangan menutup diri ya, karena bagaimanapun teknologi itu berkembang, ilmu pengetahuan berkembang. Jadi kalau ada informasi baru yang ada di luar sana, jangan pernah lelah untuk belajar dan kita jangan memiliki mindset blocking. Karena bagaimanapun juga ilmu atau informasi yang kita ketahui dari zaman-zaman terdahulu belum tentu valid dan efektif dilakukan di zaman sekarang. Jadi kita terus membuka pikiran kita, mau menyerap informasi-informasi baru supaya kita terus terupdate ya. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi sistem RAS ini pada dasarnya
sudah lama dikembangkan di negara luar, terutama di negara-negara yang sempit lahannya, dan mereka tidak memiliki banyak lahan dan sumber daya air. Oleh karena itu mereka menggunakan sistem ras, bahkan sistem ras mereka sangat modern, bisa ditumpuk hingga lantai 2, lantai 3, dan penggunaan airnya juga sangat minimal. Nah, ini saya terapkan di farm saya karena kebetulan lahan yang saya miliki hanya segini. Jadi jangan membandingkan lahan ini cukup luas, tapi bandingkan dengan budidaya konvensional yang membutuhkan lahan hingga 4 kali lipat dengan jumlah tebar yang sama. Jadi itulah keuntungan dari sistem ras. Ini coba saya aduk lagi. Dan harga ikan pun di setiap daerah itu beda-beda ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung, tidak usah melihat ini sebagai sebuah hal yang aneh. Kalau saya jual ikan ini di lingkungan sekitar saya sekilo 40.000, itu karena di daerah saya harga ikan di supermarket terdekat itu 1 kilo 55.000 sampai 60.000. Jadi saya pasang harga 40.000 itu masih sangat terjangkau. Jadi kita tidak bisa langsung pukul rata. Di daerah saya 20.000, daerah saya 30.000. Ya kan setiap daerah juga memiliki UMR yang berbeda ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang berada di lingkungan kita, harganya segitu, terus kita samakan. Ibarat kata ketika kita beli nasi goreng misal. Beli nasi goreng di daerah A, kita biasa beli 10.000. Lalu kita pindah ke Jakarta, harga nasi goreng 25.000. Apakah kita mau marah sama penjualnya? Oh, nasi goreng di tempat saya harga 10.000. Yang ada penjualnya akan menganggap Anda nggak waras, ya kan? Jadi dimanapun kita berada, kita menyesuaikan dengan informasi yang valid di daerah tersebut. Ya udah, ngikuti harga pasar saja. Bahkan sambil saya bercerita, sambil ini tetap dilakukan, ini sebentar lagi airnya juga sudah mulai habis. Jadi cukup simpel ya, segitu aja. Saya aduk lagi. Dan kalau teman-teman lihat, bahkan saya yang melakukan perawatan rutin hanya 1 minggu sekali. Air di dalam kolam ini masih bersih, ikannya juga sangat sehat. Oleh karena itu, survival rate-nya bisa mencapai di atas angka 98%. Oke, sedikit lagi airnya sudah habis. Oke, airnya sudah mulai habis. Langkah selanjutnya adalah gampang, tinggal tutup lagi stop kerannya. Oke, lalu pasang tabung pelindungnya. Oke, lalu kita isi air yang di sini dengan air dari sumber, air baku. Di sini saya menggunakan air tanah. Saya nyalakan dulu pompa airnya. Wow. Oke, sudah mulai mengisi air lagi. Jadi hanya segini saja perawatan rutinnya. Kita bilas, kita isi ulang. Kalau sudah penuh, kita nyalakan lagi sirkulasinya. Udah, kita bisa tinggal. Sesimpel itu memang. Oke, ini cukup lama kalau saya tungguin sampai full, tapi saya rasa apa yang berusaha saya sampaikan sudah saya informasikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sistem ras ini selain hemat air, airnya sehat, tersirkulasi, banyak oksigen, salah satu poin penting adalah mudah untuk perawatannya. Dan ini disesuaikan dengan kesibukan saya yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi ini sangat membantu saya. Jadi saya dapat uang dari pekerjaan, saya juga dapat uang tambahan dari jualan ikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.